itu mahal, sehat itu murah. Makanya konsumsi Bio7. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat malam ini Bang Pandi. Iya, selamat malam Bang Alil dan juga pendengar Iga Radio dimanapun berada malam ini. Iya. Semoga bahagia selalu. Amin. Ya, senang sekali untuk malam ini kita bertemu tentunya di acara Disduk Capil Menyapa Masyarakat. Iya. Di hari Ahad 25 Desember 2022. Iya. Ya, bertepatan di hari Natal. Iya. Tak lupa kami ucapkan bagi saudara kita yang merayakan hari Natal, ya selamat merayakan hari Natal. Ya. Dan juga untuk Bang Pandi di hari ini tentunya di Disduk Capil Menyapa Masyarakat. Iya. DMM ke-17 ini Bang Alil. Iya, oh iya. Wih, enggak dirasa di. Iya. Sudah ke-17. Ke-17 dan di penghujung tahun 2022. Ya. Perlu kami sampaikan acara ini tentu didukung oleh pemerintah Kabupaten Baru, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Baru. Iya. Dan Humas IKP Dinskominsta Kabupaten Baru. Iya. Dan tentu juga pada hari ini di Disduk Capil Menyapa Masyarakat atau DMM kita temanya ini refleksi layanan Disduk Capil Kabupaten Baru tahun 2022. Jadi sepanjang tahun 2022 ini kita mau dengar ini apa yang setelah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kemudian juga apa yang inovasi apa di tahun-tahun mendatang yang ingin dilakukan. Iya. Jadi acara ini bisa disaksikan lewat YouTube Iga Radio. Iya. Dan juga live Facebook. Iya. Iga Radio. Betul. Jadi Anda juga yang ingin bertanya, boleh di situ Bang Pandi. Iya, boleh ketik di kolom komentarnya nih. Iya. Atau juga mau menelpon live interaktif bisa juga. Bisa. Di 0811 4488 211. Iya. Iya. Kita tidak berdua saja, namun seperti biasa. Ada bintang tamu tak? Iya. Datang dari Disduk Capil. Iya. Siapa dia? Ya, tentunya sudah tidak asing lagi. Tidak asing dengan suaranya dan kehadiran beliau ini. Iya. Yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Baru, Bapak Dr. Andes Nasaruddin MSI. Iya. Telah hadir di studio. Kita sapa dulu Bang Pandi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pandi, Bang Alil. Ya. Alhamdulillah. juga pemirsa atau pendengar radio juga. Iya. Radionya Saudagar Iga. Iya. Iya. Gimana kabar tak ini? Alhamdulillah baik. Iya. Alhamdulillah. Meskipun kami dapat informasi bahwa Pak Kadis ini baru dari Makassar nih. Iya. Wah, demi Saudagar Iga dan masyarakat Kabupaten Baru tentunya, Bapak Kadis ini meluangkan waktu, memberikan kita pencerahan, informasi seputar kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Baru.
Dan ini refleksi layanan di Disduk Capil Kabupaten Baru tahun ini di. Nah, ya mungkin bisa kita lanjut Bang Pandi. Iya. Jadi sesuai tema kita ini Pak Kadis, refleksi layanan Disduk Capil tentunya. Ya, apa yang telah dilakukan sepanjang tahun 2022 ini Pak? Silakan. Makasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kita semua, buat saudara Radio IGA ya, bahwa Capil telah melaksanakan amanah apa yang diamanahkan oleh regulasi undang-undang. Demikian itu harapan juga dari pemerintah pusat, pimpinan kami, Bapak Bupati, dan tentunya sesuai dengan harapan masyarakat bahwa kami telah melaksanakan tugas memberikan layanan yang tentunya kita usahakan maksimal tahun ini untuk membahagiakan masyarakat. Di sisi lain bagaimana menyajikan data yang akurat ya. Alhamdulillah bahwa apa yang ditargetkan oleh pemerintah pusat ke kami di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota untuk Kabupaten Baru kita telah laksanakan dengan baik. Antara lain adalah cakupan perekaman ini sudah memenuhi target 99, bahkan kita untuk target nasional kita sudah 106 kemarin waktu evaluasi, alhamdulillah. Kemudian akte kelahiran anak juga kita melampaui target nasional. Kemudian kartu identitas anak melampaui juga target nasional 40% tahun ini. Mudah-mudahan untuk tahun yang akan datang juga kita bisa melampaui itu. Kemudian juga seperti kabupaten lain bahwa kita sudah memberikan layanan online juga. Alhamdulillah itu inovasi kita Lauke Desa. Jadi sudah menggunakan online aplikasi ya, masyarakat cukup mengirim data dari desa sehingga memperpendek layanan dan mempercepat. Kemudian juga kita sudah menggunakan kertas putih, tanda tangan ya, barcode ya. Jadi sekira apa yang menjadi target nasional, tinggal sisa satu ini yang kerjasama dengan semua OPD. Kita harus mendapatkan rekomendasi atau restu dari pemerintah pusat dan kita telah bersurat, namun belum ada balasan sampai saat ini. Ya karena mungkin begitu banyaknya kabupaten kota yang mengajukan persyaratan untuk rekomendasi dari pemerintah pusat. Sekira itu untuk refleksi tahun yang lalu, dan berkat adanya kebersamaan kami, semangat kerja anggota-anggota kami dapat mencapai target. Dan pada kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih penghargaan kepada tim-tim kami yang tangguh dapat melaksanakan tugas dengan baik, alhamdulillah. Dan sesuai dengan 5 kali pertemuan di tahun ini di radio, kami pun alhamdulillah tidak mendapatkan keluhan yang berarti dari masyarakat. Itu menandakan bahwa masyarakat sudah merasakan layanan kami ya. Saya kira seperti itu Bang Pandi, Bang Nalil untuk pengantar. Iya, ada beberapa program atau yang telah kegiatan yang telah dilakukan oleh Capil Pak, yaitu untuk tahun ini. Saya kira sangat padat jadwalnya dan banyak hal yang telah dilakukan ini. Ya. Termasuk kartu identitas anak Pak. Ya, target-target tadi itu Pak, jumlah yang telah dikeluarkan mungkin ada gambaran. Ya, karena ini anak yang 17 tahun sampai 0 sampai di bawah 17 tahun ada 2 model. Yang di bawah 5 tahun itu di saat kita terbitkan akte kelahiran, dia juga bersamaan diterbitkan kartu identitas anak. Sementara mereka yang umur 5 tahun berarti usia sekolah, ya kita lakukan kerjasama dengan sekolah dengan memberikan kemudahan masyarakat. Jadi bukan saja kita mengejar target, tapi lebih ke menekankan kemudahan kepada
orang tua, jadi tidak perlu lagi orang tua repot ke studio dan lain. Dan alhamdulillah dari target tahun ini 40%, kita melebihi 45. Ya, 45% dari jumlah umur 0 sampai 17 tahun. Ya, dari itu ya. Alhamdulillah, jadi di samping target itu dari nasional ada kemudahan yang dirasakan. Itulah inovasi yang gagasan yang harus kita wujudkan dan teruskan di tahun 2023 nanti salah satunya. Ya. Tentunya 2023 ada target baru dan lebih lagi Pak. Iya, lebih dari itu ya. Dan itu harapan kami dan target kami harus melampaui lagi insyaallah ya. Oke, kita bicara 2022 ini Pak Kadis. Ada beberapa yang telah tadi kita sampaikan sudah capai target. Saya mau tanya Pak Kadis ini, bagaimana perasaan Pak? Wah, tentu kalau selama 2022 ya. Selama masyarakat bahagia kami ukur bahwa kurangnya komplain juga, tentu juga apresiasi pimpinan. Ini merasakan bahwa sudah sangat berkurang dalam arti mungkin dikatakan zero ya. Iya. Katakanlah teguran dari pimpinan terkait dengan persoalan-persoalan yang rumit yang dihadapi masyarakat dalam penerbitan dokumen kependudukan. Nah, yang memang menjadi perhatian kita lagi bukan kecepatan membahagiakan masyarakat, tapi seperti apa juga masyarakat memberikan data yang akurat. Jadi data-data yang memang tidak bersesuaian dengan dokumen yang ada, katakanlah antara ijazah dan akte kelahiran dan KKA, karena adanya kebiasaan masyarakat ingin merubah dokumen-dokumennya ketika memang mendesak untuk dibutuhkan, seperti merubah KKA saat itu yang masih memungkinkan bisa terjadi dulu-dulu dan berdampak sampai sekarang adalah ketika mau menerbitkan SIM dan umur belum sampai, nah terkadang dipasangkan dulu. Nah, ini kita harus periksa betul seperti apa memang. Kalau kemarin kami disyaratkan untuk menerbitkan KK itu hanya KK, kami perluas bahwa seperti apa juga masyarakat harus menyertakan fotokopi atau dokumen ijazah, akte kelahirannya. Jadi untuk mengkoreksi jangan terjadi kesalahan-kesalahan. Ketika masyarakat sudah butuhkan dokumen, baru dia daftar pegawai, polisi, tentara, baru menemukan dokumennya yang salah. Nah, ini hal yang kita sesalkan. Jadi dari awal memang saat ini kita sangat perhatikan itu hal-hal yang data elemen, sehingga sosialisasi kami kerjasama dengan desa, karena kita lebih katakanlah alhamdulillah pemerintah desa mengapresiasi gagasan-gagasan kita, ide kita, dan terbukti kerjasama, dan desa menganggarkan sendiri melakukan kata sosialisasi dengan memanggil kami sebagai narasumber untuk seperti apa kita masyarakat menyampaikan bahwa jangan juga melakukan baru mengurus dokumen ketika butuh. Dan silakan juga memeriksa dokumennya, kalau ada kesalahan-kesalahan harus kita perbaiki sekarang, jangan nanti saatnya diperlukan baru mengurus. Seperti updating data itu, pembaharuan data warga masyarakat kita yang sudah status janda, duda, tapi belum merubah, sudah memegang akte akte perceraian seperti itu, tapi tidak dirubah. Ada yang mati suaminya, istrinya masih saja belum dirubah, ya nanti mau menikah baru dirubah. Jadi sekarang persoalan tingkat pendidikan, karena ini berpengaruh kepada indeks pembangunan manusia, mengukur kesejahteraan masyarakat baru, dan indikatornya salah satunya adalah lama sekolah. Nah, data itu ada di Capil. Data itu baru akurat ketika memang masyarakat sadar melakukan perubahan-perubahan. Kita ingatkan masyarakat dalam sosialisasi itu supaya bisa dengan segera memeriksa dokumennya, kemudian melakukan updating, pembaruan data. Ya, seperti itu, Pak. Iya.
Sangat menarik ini Bang Ali. Ya masih banyak ya sebenarnya yang masih banyak yang ingin digali dari refleksi layanan di Dukcapil ini. Tapi kita break dulu Bang Alil. Ya. Jadi untuk saudagar IGA dimanapun Anda berada, tetap saja bersama kami di IGA Radio. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Haja Hasna Samars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magi tuan saki. Aduh maniku kita tuh mata kita maniku. Bapak nasi dosa rai. Jamang ya Pak Dewi iga na yoli matu nyokang kit mapada Ajak meto na jok ka mapada tay. Masa kena ya sama kuku undangan. Ya mana na tua iya Dewi sing undangan ngagaman. Jolo pa uli yolo anu rewe roy. Bacau. Maya Cina yolo. Iya om. Maga ki. Tegir masur muki ya sengi undangan. Manang kayu ki om. Na de may yuki undangange. Ya ki pale. Kodek na yuki. Kana percetakan om. Kutega ni kama kurodo. Kagu percetakan Iga print. Oh kutegi monre ro Iga print. Ku bungi om. Ya ko mane baco asur me burna pale. Lepo pi pale beti om. Ulo me ki. Iga lepo burna lepo. Lepo pi beti. Iyo. Nade. IGA Print melayani cetak undangan dengan berbagai model yang kita inginkan dan harganya bersahabat. Engkani undang atau mete pun nih? Magati tadi. Iya, terima kasih banyak pale nah. Wah, jadi jolo. Iwaj paga pale jolo. Patru kene petamatan tamu ro. Pak Poroto na patin rodoina, surit tedui. Tunggu apa lagi? Hubungi IGA Print di Jalan Semangka Bungi Lalabata, Kecamatan Teneterilau, Kabupaten Baru, atau Studio IGA Radio. Kontak person di 0813 5509 8880. Berikan ASI dan MPASI, akses air bersih dan sanitasi, pemenuhan gizi untuk ibu hamil, memantau pertumbuhan balita. Ayo sadar stunting bersama, penuhi gizi anak-anak kita menuju Indonesia lebih sehat. Cegah stunting itu penting. Pesan ini disampaikan oleh Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Bio 7. Kesehatan buat seluruh anggota keluarga merupakan harga pasti yang tidak dapat ditawar dan dicoba-coba. Bio 7 mengandung herbal dan rempah Indonesia untuk membantu memelihara kesehatan. Bio 7, jamu tetesnya orang Indonesia. Produksi PT Unimax Power. Baca aturan pakai. Ya, kita kembali lagi di Dukcapil Menyapa Masyarakat. Iya. Atau DMM ke-17. Temanya malam ini refleksi layanan Dukcapil Kabupaten Baru tahun 2022. Iya. Jadi masih terkait dengan Dukcapil. Iya. Ya. Ada beberapa kemarin programnya ini Pak. Iya. Pak Kadis dari Capil, Dukcapil
ada 5 program Pak ya? Iya. Iya. Saya dengar ada tambahan lagi nanti. 5 inovasi. Oh, 5 inovasi. Iya, kemarin. Iya. Tahun ini kita sudah gagas lagi tambahan 3 jadi 8. Mudah-mudahan 3 ini bisa sebelum akhir tahun ini bisa di launching. Sudah mau di launching ternyata. Mungkin ada bocoran-bocoran tadi dulu Pak. Iya. Terkait 3 inovasi ini. Baru itu ya. Iya. Di samping 5 inovasi tahun ini dan terus kita jalankan itu ditambah dengan kegiatan mobile layanan menjemput bola, ya yaitu perekaman keliling ke sekolah-sekolah untuk umur yang baru untuk pertama kali mendapatkan KTP, kemudian di sekolah dan di kecamatan. Jadi kita akan rencanakan 2 kali ke sekolah, 2 kali ke kecamatan. Ya walaupun kami berharap bahwa sekalipun kita tidak kunjungi desa kelurahan masing-masing seperti tahun 2020-2021 tapi tidak mengurangi upaya kami memberikan perhatian untuk melayani warga. Jadi kami karena keterbatasan anggaran lah sebenarnya, karena tahun ini kita tidak mendapatkan anggaran dari pusat dan seperti juga tahun 2023 sehingga pelayanan kami untuk jemput bola keliling melakukan perekaman di 55 desa kelurahan ya tahun sebelumnya, tetap kita cari strategis bahwa cara yang bisa efisien seperti itu. Kita ke sekolah tetap yang SMA, alia, ya di bawah naungan Kementerian Agama, kemudian ke kecamatan bagi mereka yang tidak sempat, anak-anak kita tidak sempat merekam di sekolah. Nah, di samping 5 inovasi itu jalan juga, yaitu mendatangi rumah-rumah. Kami kerjasama dengan desa itu Jalah di desaku untuk prioritas orang miskin itu menjemput seperti apa dokumen yang dimiliki orang miskin ini, karena terkadang kasihan keterbatasan dimiliki, bahkan kalau disinggung kalau ada persyaratan harus ada keterangan hilang dari polisi, kadang orang miskin ini tidak mau tahu yang begitu-begitu ya, sehingga kita berharap bahwa kerjasama dengan desa, perangkat desa yang bisa menjemput. Kegiatan KIH juga dari sekolah tetap berlanjut tahun depan. Kemudian Lauk ke desa yang tetap jalan dan gisi desaku Malepu itu kami tetap berharap pemerintah desa kelurahan tetap mensupport kita dengan adanya kegiatan sosialisasi. Sementara di kelurahan kita anggarkan Dukcapil menganggarkan untuk kegiatan itu. Kami tahu bahwa kelurahan juga terbatas anggaran sehingga kami yang turun membiayai itu. Sementara desa selama ini alhamdulillah mensupport Capil untuk mengadakan sosialisasi, dia sendiri melakukan di desanya masing-masing. Jadi 5 inovasi itu jalan ditambah dengan 3 inovasi ini, yaitu pertama bahwa untuk mensyaratkan inovasi Dukcapil 7311 Matipe ya, ini juga kearifan lokal ini namanya Matipe, ini bahasa daerah yang langka ini, gesit. Maksudnya itu memberikan akte kematian perah pemakaman, jadi Matipe itu akronimnya, yang memberikan akte kematian kepada si mayit ini atau keluarga si mayit ini sebelum pemakaman. Ini juga berangkat dari masalah yang ada selama ini bahwa masih banyak masyarakat kita yang sulit ya melaporkan atau mengurus akte kematiannya. Jadi kita yang agresif ini ya, dengan demikian kalau memang nanti ada warga yang meninggal, Pak RT langsung melapor atau keluarganya diharapkan foto, mengambil gambarnya ya mayat ini ya, kemudian dikirim ke desa, kemudian desa mengirim data-datanya ke Capil, diolah kembali ke desa dan diprint. Makanya syaratnya juga ini ada masuk inovasi, salah satunya bahwa mengharuskan desa, jadi diminta berlomba desa ini mengadakan alat untuk memprint out semua dokumen kecuali KTP dan kartu identitas anak. Dan alhamdulillah
sudah 100% desa sudah mengadakan alat, tinggal 5 desa yang belum di input aplikasinya itu. Ya, insya Allah jadi karena persyaratan ini Matipe menyerahkan akte kematian kepada keluarga si mayit ini sebelum pemakaman, syaratnya itu adalah ada alat di desa untuk mencetak, kan tidak perlu lagi repot jauh ke Capil untuk mengambil dokumen itu, cukup dicetak di desanya masing-masing, di kelurahannya masing-masing, kemudian diantarkan ke rumah warga dan kita jamin keakuratan data sebenarnya, bahwa tidak perlu lagi kita repot saat ini ada yang dipanggil. Semestinya tidak perlu terjadi bahwa ada yang sudah meninggal masih dipanggil, masih ada terdaftar DP4 ya, kemudian dibayarkan BPJS-nya. Ya, sekira itu kesadaran masyarakat, kerjasamanya sekira tidak membebasirkan uang yang seharusnya kita alokasikan ke kegiatan-kegiatan lain, pembangunan lain, masih dibiayai, diberikan ini, itu pun juga dikembalikan nanti kalau seharusnya tidak bisa, karena ini menjadi kerjasama kita Dinas Kesehatan, kami dengan BPJS untuk mengakurasi data seperti itu. Iya. Tadi Matipe Pak Di. Matipe ya. Kaca itu sedih yang kali Matipe. Iya, gesit. Iya. Saya baru lama lagi baru dengar kata kayak ini. Dan semoga kalau di masyarakat ya sudah familiar lah dengan kata ini. Semoga memang inovasi ini cukup gesit memang. Jadi itu memang kalau seumpama masyarakat atau RT-nya aktif untuk melaporkan apapun yang kejadian di desanya atau di wilayahnya, kan sudah bisa aktif ini sebenarnya. Connect lah istilahnya. Iya. Matipe. Apa tadi Pak? Ya, memberikan akte kematian. Memberikan akte kematian pra pemakaman. Matipe P itu pemakaman. Ya, pra pemakaman. Ini salah satunya mau di launching Pak Di. Iya, salah satunya. Yang satunya itu adalah Menyala Desaku. Menyala Desa. Malua. Memberikan layanan yang nyaman dan lancar, menyala. Lancar kan ini sudah nyaman, sudah cukup di desa, masyarakat tampil, bahkan diharap perangkat desa itu mengantarkan ke rumah warga. Menyala Desa, memberikan layanan yang nyaman dan lancar. Lancar kan sudah tidak perlu ke itu. Jadi sudah syaratnya itu harus ada perangkat. Nah, ini kelurahan alhamdulillah dialokasikan kemarin anggaran jadi untuk mengupdatekan data dan memberikan kenyamanan masyarakat, saya kira itu syaratnya. Jadi ketika perangkat ini nanti rusak, desa bisa. Makanya kita tetap dorong, mensyaratkan sebagai inovasi itu. Dan di daerah lain memang belum. Ya, pada umumnya kalau kita katakanlah, alhamdulillah kita mengawali baru ini, tuntas semua desanya. Tahun ini kelurahan tinggal memfasilitasi untuk menginstal aplikasi di perangkatnya itu. Tahun 2012 harus sudah semua berjalan dengan baik, insyaallah ya. Kalau begini Bang Pandito, susah tinggal di rumah, ada dokumenta diantarkan lagi. Tapi ada tuh saya lihat masih ada tuh yang sering datang juga ke Capil, mungkin mau tahu kapan pilih kantornya Capil. Begitu Pak Di. Di sosialisasi kami memang ketika ada warga yang itu tadi ada elemen yang tidak bersesuaian, kemudian ada anak yang merubah, mungkin Muhammad Amiruddin seperti itu, lain-lain. Jadi hal yang memang harus diperlukan dianalisis, yang mana sebenarnya harus dibetulkan. Apakah orang tua atau anak menyesuaikan ke orang tua atau orang tua ke anak, ketika ada dokumen-dokumennya orang tuanya seperti sertifikat seperti apa. Jadi memang seperti itu. Tadi ada Matipe, ada Menyala Desaku, satu Pak. Binagraha itu. Binagraha. Ya, jadi lancar Daduk Capil 7311 Binagraha. Binagraha apa kita itu? Terinspirasi nama salah satu gedung. Gedung Binagraha Pusat, ya, tempat Presiden
menerima tamu-tamu kehormatan dalam negeri maupun luar negeri itu. Binagraha. Ya, kalau tamu-tamu dalam negeri itu mendapatkan hadiah, penghargaan. Nah, kami juga seperti itu. Setelah kita melakukan pembinaan ke desa, kelurahan, jadi kita bedakan nanti itu lomba antar desa dan lomba antar kelurahan terkait dengan seperti apa perhatian pemerintah desa kelurahan masing-masing memberikan layanan dokumen kependudukan pencatatan sipil ini, karena memang harus juga bergerak desa ini ya. Ya harus aktif. Kita nilai nanti sesuai dengan indikator penilaian pusat ke kami juga bahwa seperti apa jumlah perekaman, jumlah usia sekolah itu membantu kita untuk melakukan perekaman, melaporkan kematian, akte kelahiran, kartu identitas anak, seperti itu ya. Kita nilai seperti apa pergerakannya desa kelurahan ini, kita akan nanti berikan menganugerahi penghargaan. Ya, seperti Binagrahi penghargaan Pak. Ya seperti itu. Jadi kita lombakan untuk tahun 2013 nanti di akhir tahun, supaya kita juga mengapresiasi kinerjanya desa kelurahan. Termasuk kalau desa mau bikin inovasi gitu, Pak. Seperti itu mengembangkan, dan inovasi ini berjalan di desa. Karena ada itu jalan ke desa Agus, seperti apa desa memperhatikan ini. Mendatangi rumah-rumah orang-orang miskin. Karena terkadang kita identik dengan orang miskin itu tidak memiliki sarana, tidak mampu mungkin membaca, tidak ada anggota keluarga yang mampu mengurus, sehingga ya seperti apa perhatiannya pemerintah desa melayani masyarakatnya sebenarnya terkadang. Karena kita tahu bahwa ini sangat penting dokumen kependudukan dimiliki oleh masyarakat yang update. Jadi seperti apa perubahan-perubahan terjadi di masyarakat ditangkap oleh desa, seperti itu adanya kejadian. Ada yang melahirkan, ada yang mati, yang terdepan itu Pak RT. Kondisi di desa itu ada yang katakanlah namanya meninggal cerai mati ya, ada cerai hidup, jandanya apa sudah akurat datanya itu seperti apa itu semua. Ya, jadi data kita akurat. Tingkat pendidikan seperti itu juga. Ada yang seharusnya sudah sarjana, dia tercatat masih SMP, misalnya tahun 2012 diterbitkan akte KKA warna biru itu. Jadi sekarang tahun 2022 selisih 10 tahun. Otomatis karena kalau sudah tamat SMP memerlukan 8 tahun lah sudah sarjana mungkin, karena sudah ada. Jadi semestinya kalau dia anaknya sekolah terus sudah sarjana, harus diganti itu. Jadi setiap tamat SD, SMP, SMA, jenjang pendidikan anak anggota masyarakat kita harus menyesuaikan datanya supaya kita tahu update betul data. Nah, ini pekerjaan berat buat kita sebenarnya. Dan olehnya itu kami berharap pemerintah desa tetap mengalokasi anggaran untuk sosialisasi. Kita saat ini sampai di tingkat dusun. Alhamdulillah ya, ini kami apresiasi betul pemerintah desa memberikan perhatian terkait dengan seperti apa dokumen-dokumen kependudukan ini diupdate dan updating data. Jadi data itu betul-betul akurat, berapa jumlah yang hidup misalnya, yang warga penduduknya yang pas itu karena ada lahir, ada mati, ada yang keluar, seperti apa perkembangannya penduduknya. Itu desa yang sama dengan kita, desa tinggal akumulasi tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat, seperti itu. Nah, kita bertanggung jawab untuk di Dukcapil bertanggung jawab ini itu mengakuratkan data sesungguhnya, tapi harus bersinergi seperti itu. Iya, jadi ada 3 inovasi baru di tahun 2023. Sekedar informasi ini untuk Sodegar Iga Radio bahwa 3 inovasi ini namanya Matipe. Apa itu Matipe? Memberikan akte prapemakaman kematian. Kematian. Iya, prapemakaman. Jadi sebelum dimakamkan itu sudah ada akte kematian. Ya, kemudian inovasi yang kedua menyala desaku. Ya, dengan indikator itu desa kelurahan sudah memiliki perangkat cetak seperti itu ya. Dan harus mampu melihara itu, menyiapkan anggaran terus menerus. Karena itu dibutuhkan masyarakat. Iya. Nah, kemudian yang ketiga ini Binagraha, artinya memberikan penghargaan bagi pemerintah desa dan kelurahan yang berpartisipasi aktif dalam inovasi ini. Kalau masyarakat Pak,
Ada Ya. juga. Iya. Nanti. Itu yang membahagiakan buat kita ya. Oh itu, iya, itu. iya, iya. Iya. Berarti 3 inovasi ini Pak, sudahkah maksudnya sudah dilakukan survei atau pernahkah dilakukan simulasi sebelumnya sebelum menentukan 3 inovasi ini? Alhamdulillah, karena yang membuat kita ini melakukan itu kan memang tantangan ini. Tantangan untuk melahirkan ide-ide gagasan untuk kemudian diimplementasikan, dan tantangannya tepat karena pemerintah harus dan kita harus menyajikan data yang akurat. Nah, ketidakakuran data ini kita alami seperti itu, bahwa munculnya nama-nama di DP4 yang semestinya sudah tidak muncul lagi, yang sudah meninggal masih saja karena masyarakat malas. Nah, dengan adanya tipe tadi itu memaksa masyarakat untuk melaporkan. Pak RT harus bertindak, kalau tidak masyarakat melaporkan mesti dia datang foto itu. Karena kewajibannya melaporkan itu di regulasi sudah disebut namanya Pak RT harus bertanggung jawab melaporkan paling lambat 1 minggu. Nah, kita tidak mau, ini sudah ada kok mayatnya, tinggal foto kirim ke desa, mending dikasih. Ini juga semacam rekaman pengganti nisan ini buat keluarga. Jadi kalau nisan adanya dikubur, kalau ini kertas tinggal di copy, di press, dibagikan ke anak semua. Ini menjadi ingatan ke anak-anak semua bahwa pernah ayahnya hidup ini, kemudian meninggal pada tahun ini diakui oleh negara dengan adanya itu tadi akte kematian, dan akte kelahiran menjadi silsilah modern sesungguhnya. Ini yang perlu belum banyak tahu sebenarnya, bahwa dengan adanya akte kelahiran bisa kita pesankan ke anak-anak kita, semua anak kita pesankan bahwa ini asal usul dari keluargamu, ini ayah, ini kakekmu ada, nenekmu ada, dari pihak bapak, dari pihak ibu, silakan nanti wariskan ke anak-anakmu, ya suruh fotokopi semua bersaudara. Jadi mungkin 3 lapisan ya turunan itu, namanya juga kita anak kita itu tidak bisa kita tahan-tahan kalau sudah SMA, menuntut ilmu, berkembang kemana, mungkin ke Malaysia, kemana luar negeri ya, terpencar dan tidak sempat lagi pulang tapi karena didukung dengan teknologi apa segala macam ya, komunikasi bagus, bisa lancar dan membuktikan bahwa kami bersaudara, tetap bersaudara. Ya 3 tahun mungkin 3 susunan turunan itu baru kembali, wah saya mau pesan neneknya ya, kakeknya bilang kau pulang saja di kampung, cari keluargamu menikah. Iya kan, ini uang pesta saja di sana itu kan, kirimkan saya dokumennya dan cari ini dokumen kita bahwa kita orang dari sana itu kan. Nah, itu namanya silsilah modern yang diakui oleh negara. Iya. Kemudian ini neneknya. Nah, ditahu nih neneknya. Kemudian ini cucunya. Beda sekarang, kalaupun ada keluarga kita misalnya di kampung ada pekuburan tua di situ yang didatangi oleh keluarga kita dari luar daerah. Nah, cuma kita ya keluarga kita yang dari jauh, tapi kita tidak tahu ayahnya siapa, ya, seperti ibunya siapa, sebenarnya dari mana gitu kan. Nah, kalau ini ada, bisa dibawa mencari anggota keluarga yang bisa mengembalikan hubungan keluarga dengan meninggalkan anak. Karena semakin hari sisa keturunan yang melanjutkan Pak, jangan sampai masih ada hubungan darah, hubungan keturunan tapi sudah tidak saling mengenal. Kalau ini membantu. Dengan adanya tadi ini ya Pak. Akte kelahiran, buku diperkuat dengan buku nikah, kan semua kakek nenek semua. Itu perlu dokumen. Jadi sekarang teknologi membantu kan, tinggal foto juga. Iya kan. Jadi itu ya. HP juga itu bisa penting. digunakan. Ya itu pentingnya dokumen sekarang ya, kita berkenal bahwa ada silsilah modern. Kalau dulu itu hanya terbatas di lingkungan keluarga raja-raja gitu kan, yang memelihara yang namanya silsilah. Sekarang susah. Iya kan. Dulu itu cuma hitam di atas putih, kertas-kertas dulu. Kalau kendani wae. Itu pun cuma satu keluarga yang pegang. Mestinya semua anak foto, siapa yang katakanlah anak yang tertua aslinya, yang tertua yang lainnya fotokopinya. Tapi kan
pengakuan bahwa ini ada tanda tangan bahwa ini asli, iya kan, di belakangnya ini. Iya, Bang Pandi. Sebelum tentunya kita lanjut di acara Disduk Capil Menyapa Masyarakat, ya perlu kami sampaikan bahwa acara ini didukung oleh pemerintah Kabupaten Baru, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Baru, dan Humas IKP Dinskominsta Kabupaten Baru. Jadi bincang-bincang ini juga bisa disaksikan secara live dan tunda di channel IGA Radio. Jadi yang ketinggalan tidak sempat dengar-dengar, ya bisa diputar ulang. Betul. Ya, diputar ulang di YouTube-nya IGA Radio. Siapa tahu ada keperluan atau ada yang ingin ditanyakan tapi sudah terjawab di bincang-bincang kita pada malam ini, ya bisa diputar-putar ulang. Iya. Mungkin saja ada keluhan-keluhan yang mau disampaikan ke Disduk Capil, ya bisa disampaikan ke kami di live interaktif kita di nomor 0811 448 8211. Nah, ini jamu tetes herbal Bio 7 yang mengandung unsur-unsur herbal alami untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Tapi gimana cara minumnya ya? Cara minum Bio 7 gampang. Kocok dulu sebelum digunakan, terus siapkan air secukupnya di dalam gelas. Kemudian teteskan Bio 7 ke dalam air yang sudah disiapkan sebanyak 15 tetes. Bisa juga dicampur dengan sari buah, sup, teh, atau kopi dalam suhu yang tidak panas. Minumlah Bio 7 2 kali setiap hari secara rutin agar daya tahan tubuh Anda tetap terjaga dan segala penyakit pun sirna. Bagi yang sedang terapi obat medis, minumlah Bio 7 dengan jeda minimal 1 jam sebelum atau sesudah minum obat medis. Efektivitas dan reaksi tubuh pada tahap awal minum Bio 7 akan berbeda-beda. Itu dikarenakan kondisi tubuh setiap orang juga berbeda. Jadi tidak perlu khawatir dan teruskan saja secara rutin untuk mengkonsumsi Bio 7. Simpanlah Bio 7 Anda di tempat yang kering, sejuk, dan terhindar dari sinar matahari secara langsung. Khasiat Bio 7 tidak hanya memberikan penyembuhan, tapi bekerja dari hal terkecil untuk memperbaiki metabolisme tubuh Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan dan ingin berkonsultasi, silakan Anda dapat menghubungi call center Bio 7 di nomor 0812 2323 5544. 0812 2323 5544. Bio 7, jamu tetesnya orang Indonesia. Magi we tuan Saki. Aduh, maniku kita tuh mata kita tapi maniku. Bapak nasi dosa rai. Yang mang ya Pak Dewi iga na yoli matu lokang kit mapada Ajak metona na jok kama pada tai. Masa kena ya sama kuku undangan. Yang mana na tua iya di iseng ki undangan agamanya. Jolo pa uli yo anu rewe roy. Bacau. Maya Cina yo lo. Iya om. Maga ki. Tegir masur mukit ya sengi undangan. Manang kayu ki om. Nade may yuki undangange. Ya ki pale. Kodit na yuki. Karena percetakan om. Tega ni kama kurodo. Kaku percetakan. Iga print. Oh kutegi monre ro iga print. Ku bungi om. Ya kok mana pak baco asur mek burna pale. Lepas pi pale beti om. Ulo mek ki. Iga lepe burna lepen. Kopi boti. Iyo. Nade. IGA Print melayani cetak undangan dengan berbagai model yang kita inginkan dan harganya bersahabat. Engkau undang atau mete pun ni? Magati tadi. Iya, terima kasih banyak pale nah. Wajah ijo lo. Iwajah paga pale yo lo. Patru kene tamatan tamu ro. Pak Poroto na patin ro doina. Surit tedui. Tunggu apa lagi? Hubungi IGA Print di Jalan Semangka Bungi Lalabata, Kecamatan Teneteri Lauk, Kabupaten Baru, atau Studio IGA Radio. Kontak person di 0813 5509 8880. Bagi kamu yang membutuhkan
sound system karaoke telah hadir. Iga Karaoke yang menyewakan sound system dengan kualitas dijamin bagus, cocok untuk berbagai acara seperti pesta pernikahan atau mapaci, ulang tahun, akikah, seminar, pelatihan, syukuran dan lain-lain dengan harga yang terjangkau. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Iga Karaoke di Jalan Semangka nomor 95A, Bungi Lalabata, Tanah Terilau, Kabupaten Baru dengan kontak person di 0813 55 098 880 atau studio Iga Radio. Iga Karaoke, kualitas soundnya enak didengar di telinga Anda. Halo Dede. Ingat cegah stunting sejak dini. Periksa kandungan minimal 4 kali selama masa kehamilan. Stunting? Stunting atau kerdil. Untuk mencegahnya, berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6-24 bulan. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. Pantau tumbuh kembang anak. Gunakan sanitasi yang bersih. Dan cuci tangan pakai sabun. Ingat, cegah stunting itu penting. Pesan ini disampaikan oleh Promkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Baik, saudara Riga dimanapun Anda berada, masih tentunya di Disduk Capil menyapa masyarakat. Iya, masih bincang-bincang dengan Bapak Dutrandes Nasarudin MSI. Beliau merupakan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Baru ya. Iya, dan tentunya acara ini didukung oleh Disduk Capil Kabupaten Baru. Iya. Kemudian Diskominsta Kabupaten Baru. Iya, masih tema kita pada malam ini yakni refleksi layanan Disduk Capil Kabupaten Baru selama tahun 2022. Iya. Tadi kita sudah dengar juga ada 3 inovasinya lagi Disduk Capil ini. Jadi sudah 8 kalau tidak salah Pak ya. Wah, sudah 8. 8. Wah, ini 2022 8 inovasi yang akan dibukukan ini di tahun ini. Tapi saya dengar tadi uniknya karena anggarannya sama dengan tahun lalu. Pak ya, tidak ada penambahan, tapi inovasinya bertambah ternyata. Banyak inovasi. Ini Mi bukti bahwa kalau biar dana kurang, kalau inovasi jalan terus dan bertambah malah. Ini perlu diapresiasi yang luar biasa demi membahagiakan masyarakat tentunya. Betul. Iya. Alhamdulillah. Nah, 3 inovasi ini akan di-launching di akhir tahun dan semoga di 2023 Pak tanggal 1 Pak ya sudah mulai berlaku. Sudah bisa kita jalan. Sudah bisa dijalankan. Ya, rencana launching ini tanggal Insya Allah minggu ini. Jadi berarti akhir tahun ya. Iya. Ya. Kado akhir tahun. Seperti yang 2020 kemarin akhir tahun juga kita berharap bahwa 2023 sudah diimplementasikan paling lambat bulan Februari karena kelurahan kita tunggu itu alatnya diinstal. Karena itu mendukung menyala desa aku mendukung inovasi tipe ini karena memang harus dicetak di desa kecuali KTP dengan kartu identitas anak masih di Capil. Seperti itu. Alhamdulillah desa semua sudah siap. Mudah-mudahan kepada desa yang terpilih ini mendukung. Ini lagi Pak yang perlu disosialisasikan sebenarnya. Harus kita Capil ini harus bergerak mendatangi desa ini supaya desa yang baru seperti yang lalu kan. Ya jangan beda, kalau perlu lebih bagus lagi kan. Kayaknya orang-orang yang terpilih ini sesuai harapan masyarakat Pak. Kita harapkan seperti itu bahwa kita buktikan di implementasi Capil. Betul. Apakah dia bisa melanjutkan atau lebih bagus lagi kan? Kita harap seperti itu. Semoga lebih bagus dari yang sebelumnya. Karena
petugas di desa tiap minggu itu datang di Capil itu petugas registernya dan dibiayai oleh desa itu perjalanan dinasnya. Iya kan menjemput dokumen-dokumen yang sudah diterbitkan khususnya kartu identitas anak dan KTP itu warga. Iya. Nah ini kan petugas baru juga ini Pak. Capil sudah sosialisasi atau sementara jalan Pak? Yang mana ini nih? Yang kepala desa yang baru. Oh tapi belum dilantik. Belum dilantik. Nanti kami siap. Makanya nanti setelah dilantik itu kami harus turun ke lapangan, melakukan komunikasi seperti apa memang layanan publik ini, karena memang perhatian pimpinan juga layanan publik ini mengutamakan itu. Dan beberapa SKPD yang menangani layanan publik dan kita lah yang mungkin yang paling banyak, paling setiap hari mendapat layanan katakanlah masyarakat untuk dilayani, diterbitkan dokumen, karena itu menjadi dasar dari semua program pemerintah yang merupakan urusan wajib. Layanan dasar itu tidak bisa berjalan dengan baik ketika tidak didukung oleh dokumen kependudukan. Hanya itu kita sadar akan hal itu dan harus kita memang bekerja sama, bersinergi dengan semua pihak untuk agar program-program di Dukcapil ini berjalan dengan baik. Saya kira seperti itu kita lanjutkan di 2023 ya. Mudah-mudahan 2023 ini lebih bagus lagi tentu. Jadi orang-orang masyarakat juga sudah tidak jauh-jauh lagi. Dan kita tetap lanjutkan ini. Iya, inovasi bincang-bincang kita. Kita tetap ketemu di tahun 2023 tentunya insyaallah. Karena media ini medianya masyarakat untuk menyampaikan unek-uneknya ketika ada yang memang masih perlu diperbaiki. Jadi ini self control sebenarnya. Silakan sampaikan langsung. Dengar pimpinan dengar ini supaya ada perbaikan. Kami pun harus terbuka karena kita mau maju, bukan siapa ini untuk kebaikan bersama. Nah, itulah momennya kita harus terbuka di radio. Tentunya kalau ada tanggapan masyarakat jadi bahan evaluasi Pak. Seperti itu yang membayar itu di masyarakat kan tidak ada gratis di Capil, gitu kan. Di desa juga kita tidak benarkan ada pembayaran kecuali itu ada materai. Di formulir materai sudah ada kotaknya di situ. Berarti materai ini yang harus ditempelkan materai yang harus memang kita bayar ke negara itu. Kan seperti itu Pak. Materinya dibeli di pos, di kantor pos ya. Yang bawa materai juga masyarakat yang bawa Pak ya. Iya, materi mesti masyarakat yang bayar, bukan lagi Capil, tidak ada karena Capil bayarkan itu. Jadi semoga di tahun 2023 masyarakat lebih bahagia. Amin. Itu harapan kita Pak. Karena sudah banyak sekali yang terbantu, misalnya warga dari Pujananting tidak perlu lagi jauh-jauh. Cukup di desanya saja, di kantor desa saja. Di desa dari. Cuma itu saja harus berubah sikap itu, attitude-nya masyarakat itu jangan mau mengurus di saat butuh sekali itu kan. Jadi jauh sebelumnya. Lain urusannya kalau butuh sekali seumpama mengurus. Ini yang yang perlu jadi perhatian. Betul. Jadi pendengar Iga Radio kalau ada memang dokumen tak yang mau diurus jauh-jauh hari atau ada rencana mau menikah Bang Alita? Misalnya 2-3 bulan urus memang. Pokoknya sudah 17, usia 19 sudah harus 18 sudah harus semua tuntas semua akte kelahiran apa segala macam kan. Mau menikah sekarang harus ada akte kelahiran. Janda duda itu harus cepat. Kalau ada penetapan pengadilan harus laporkan ganti KTP-nya. Ganti dengan KTP digital kalau perlu. Kalau memang orangnya sudah kan ada nanti ini KTP kita berharap bahwa ini untuk lingkungan pemerintah daerah dulu baru ke masyarakat. Tapi kalau ada masyarakat yang sudah berkeinginan untuk mendapatkan KTP digital dengan menggunakan HP Android silakan tinggal mendownload aplikasinya di Play Store itu. Nanti kalau ini ke Capil dibimbing untuk aplikasinya itu. Jadi kita harapkan anak sekolah itu SMA yang ini yang memang sudah mahir, sudah tahu memanfaatkan IT apa segala macam sudah kita arahkan untuk menggunakan
masifkan sudah nanti. ya, tersedia layanannya. Tersedia ya. Wah, semakin canggih kita ya punya efisien efektif penggunaan biaya negara ini, anggaran negara juga kita harus. Jadi kalau nanti Naga bilang mana KTP tak? Ini dia. Iya, tinggal HP saja yang ditunjukkan. Asli gitu Pak Di? Asli. Dijamin asli. Yang asli ya. Iya, mungkin masyarakat juga banyak mungkin nanti terbiasa lah dengan digital, serba digital. Berarti tidak ada yang bilang fotokopi ini. Oh iya. Nggak ada Pak. Sudah tidak ada fotokopi. Fotokopi KTP. Tidak ada fotokopi. Itu saya ditunjukkan. Begitu. Kalau di layanan publik, di perbankan, mau ke bandara, menggunakan pesawat, ke bandara dilihatkan, di kapal laut, di mana-mana pun bisa transaksi lewat situ. Jadi ndak perlu diminta fotokopi KTP kan biasanya. Ada fotokopi KTP tak? Kalau memang lembaganya masih butuh itu ya. Kalau yang bersangkutan mau juga serahkan ya bisa lewat situ kan, fotokopi dia sendiri bisa pakai aplikasinya. HP-nya untuk di print out di pelayanan jasa print out bisa kan gitu. Lebih mudah lagi semua. Tapi bersyukur kini karena semakin digital semua dan praktis lagi Pak. Efisien efektif, memanfaatkan anggaran negara. Kita bisa bayangkan secara nasional ini berapa harga belangko KTP secara nasional. Kemarin itu pakai kertas apa namanya ini yang A4. Bukan APS, akte kelahiran dan yang akte kematian dan lain-lain. Yang belangkonya ini masih menggunakan lambang Garuda kalau salah Pak ya. Iya, security printing apa semua itu kan. Ada hologramnya. Itu kan dicetak khusus dan dibeli, dipesan. Penyedia jasa seperti itu kan. Kertas putih sekarang kan berapa murah kan? 70.000 80 gram 1 rim itu kan. Dibanding itu kemarin harus menggunakan, memerlukan waktu lama, penyedia jasa kapan sampainya di kita. Itu kan ribet. Nah, sekarang lebih diuntungkan, bahkan masyarakat sudah bisa tidak perlu lagi jauh-jauh ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Boleh di rumah. Kecuali mau silaturahmi dan Pak Kadis. Konsultasi Pak masih bisa ya Pak. Masih terbuka kita harus memang yang seperti apa kita mengarahkan masyarakat kita diskusi. Oh ini yang harus dibenahi ini. Seperti itu. Kadang juga Pak di masyarakat kan bervariasi Pak pola ini ya. Tingkat pemahaman itu bervariasi ya. Mungkin ketemu baru mengerti kan ada juga begitu Pak ya. Silakan kita terbuka. Mungkin karena sudah kita di penghujung acara Bang Pandi. Kita siapa tahu ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat ini. Untuk harapannya Pak di tahun 2023 dan mungkin ada ucapan kepada masyarakat untuk berakhirnya 2022 ini insya Allah ke depan. Tentu kita tentu bahagia dengan capaian-capaian sahabat ini, walaupun memang kita masih terus melakukan upaya-upaya gagasan-gagasan untuk melahirkan inovasi untuk terus membahagiakan masyarakat. Dan tapi sampai saat ini saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat kerjasamanya, semua pihak stakeholder, Pak Desa, SKPD, masyarakat, Bang Pandi di Radio IGA yang banyak membantu kita mensosialisasikan ini, dan tentu harapan kita ke depan ditingkatkan kerjasama ini. Pemerintah desa juga membantu masyarakat rajin mengupdate semua peristiwa kependudukan dialami, peristiwa penting harus dilaporkan secara cepat dan mengupdate dokumen-dokumen kependudukan. Itu yang penting, partisipasi masyarakat kita harapkan, sehingga apa yang selama ini yang semestinya tidak terjadi seperti itu masih tercantum saja, orang-orang meninggal di DP4 yang kemudian kita bayarkan BPJS-nya yang sudah meninggal, itu kan tidak efektif. Saya kira dengan adanya kerjasama ini, kesadaran kita semua, saya kira data yang memang menjadi tugas kami untuk menerbitkan dokumen kependudukan yang secara cepat membagi masyarakat, dan data-data yang disajikan dalam dokumen itu atau akurat semuanya. Itu saja intinya di kami dalam melaksanakan kegiatan ini. Dan terus kita
bekerja sama ke depannya. Ya, segera. Insya Allah ya. Kita akan ketemu lagi di Disdukcapil Menyapa Masyarakat tahun 2023. Insya Allah, semoga panjang umur dan sehat selalu semua. Amin. Amin. Ya, baik Saudara Riga, kita sudah berada di penghujung acara dan kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya untuk menyaksikan video kami ataupun mendengarkan. Ya. Video bincang-bincang tadi bisa disaksikan kembali di channel YouTube IGA Radio. Ya, untuk menyaksikan bincang-bincang seperti apa tadi bincang-bincang kita dan inovasi apa tentunya yang akan lahir atau akan berjalan di tahun 2023 mendatang. Iya. Dan untuk Anda semua, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan saya Alil bersama saya Bang Pandi dan narasumber kita Bapak Dr. Andes Nasarudin MSI. Beliau merupakan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.